Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bruja Ardulat, yang kedua, Hilaria, yang ketiga, saya sendiri Iren, yang keempat, Kalista, yang kelima, Lezenska, yang keenam, Libertus Gulpandi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang preference stock and leasing. Preference stock terjadi ketika perusahaan memberikan hak-hak tertentu yang lebih senior bagi pemiliknya dibanding dengan pemilik pemegang saham biasa. Maksudnya di sini yaitu ketika sebuah perusahaan lebih mementingkan pemilik perusahaan tersebut, di mana mereka adalah senior yang telah membangun perusahaan ini dan memberikan return atau dividen yang tetap untuk setiap periode yang dinyatakan dalam presentasi atau satuan uang yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Libertus Gulpandi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Iren. Di sini saya akan membahas tentang jenis preference stock. Di sini ada dua, menurut nilai nominal dan menurut perilaku dividen. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas menurut nilai nominal. Nilai nominal di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fair value preference stock. Itu adalah saham preferen dengan nilai nominal dividen tahun dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal. Nah, itu adalah fair value preference stock. Nah, yang kedua, non fair value preference stock. Itu adalah saham preferen tanpa nilai nominal. Dividen tahunan dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu. Dan jenis yang kedua itu menurut perilaku dividen. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, fixed dividend. Itu adalah saham prefer dengan dividen tetap berperiode. Dan yang kedua, adjustable rate or floating rate, yaitu saham preferen dengan dividen yang terikat pada tingkat bunga sekuritas pemerintah. Penyesuaian dilakukan pada setiap 3 bulan. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu payment in kind, yaitu saham preferen yang membayar dividen dalam bentuk tambahan saham preferen, biasanya setelah 5 atau 7 tahun. Saham preferen ini memberikan dividen berupa kas. Nah, itu pengertian dari jenis preference stock dan menurut nilai nominal serta menurut perilaku dividen. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh saudari atau rekan saya, Kalista. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hak pokok dari pemegang saham preference. Yang pertama, pembagian laba yang lebih didahulukan dari pemegang saham biasa. Kedua, pembagian likuiditasi aset yang lebih didahulukan dari pemegang saham biasa, yang nilainya sama dengan nilai nominal. Dan yang ketiga, biasanya tidak memiliki hak suara. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu leasing, di mana leasing ini adalah proses
di mana suatu perusahaan dapat menggunakan suatu aset tetap tertentu dengan berkewajiban untuk melakukan pembayaran setiap periode selama periode kontrak. Leasing juga ialah pihak yang menerima jasa aset yang terkait dalam kontrak lease. Lessor adalah pemilik aset yang sedang dileskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lejenska. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pokok les. Di mana jenis-jenis pokok les ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, operating lease adalah suatu kontrak yang dapat dibatalkan atau cancelable, di mana les setuju untuk membayar secara periodik kepada lessor untuk jangka waktu 5 tahun atau kurang terhadap jasa aset. Secara umum, total pembayaran yang dilakukan oleh les lebih kecil dari investasi awal terhadap aset yang dibayar oleh lessor. Pembatalan dapat dilakukan oleh les dengan membayar denda. Yang kedua, finansial atau kapital les adalah les dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan operating les dan tidak dapat dibatalkan, yang mewajibkan kepada les untuk membayar atas penggunaan aset dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Total pembayaran terhadap kontrak les lebih besar dibandingkan dengan investasi awal yang dikeluarkan oleh lessor untuk aset tersebut. Dalam pengaturan leasing, lessor menggunakan 3 teknik dalam memperoleh aset yang akan disewa gunakan usahakan. Yang pertama, direct lease adalah lease di bawah kontrak, di mana lessor memiliki atau mendapatkan aset yang telah disewa guna usahakan kepada les dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, a sale leaseback arrangement adalah lease di bawah kontrak, di mana les menjual aset kepada lessor yang prospektif dan kemudian menyewa kembali aset tersebut dengan melakukan pembayaran secara periodik. Metode ini dilakukan karena les memerlukan dana kas untuk operasi. Yang ketiga, leveraged lease adalah lease di bawah kontrak, di mana lessor bertindak sebagai peserta ekuitas yang menyuplai 20% dari biaya perolehan aset dan lessor mensuplai sisanya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Prujo. Oke, baiklah. Kemudian ada perjanjian lease biasanya menyebut apakah lease bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset yang sewa guna usahakan. Yang pertama, operating lease biasanya menyebut maintenance clause yang mewajibkan kepada lessor untuk memelihara aset, membayar asuransi dan pajak. Kemudian yang kedua, financial lease biasanya menyebut maintenance clause yang mewajibkan kepada lessor untuk memelihara aset, membayar asuransi dan pajak. Kemudian pada akhir kontrak lease memiliki dua opsi. Yang pertama, renewal option adalah memberikan hak kepada lessor untuk menyewa kembali atau leaseback aset pada akhir kontrak lease. Hal ini berlaku pada operating lease karena kontrak yang lebih pendek dibandingkan dengan umur aset tersebut. Kemudian yang kedua, price option adalah memberi opsi kepada lessor untuk memberikan aset yang disewakan pada akhir umur kontrak dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berlaku baik operating lease maupun financial lease. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hilaria Rini. Baik, di sini saya akan menjelaskan kontrak lease, di mana kontrak lease biasanya memasukkan elemen yang mencakup jangka waktu lease, ketentuan pembatalan, jumlah dan tanggal pembayaran lease, ketentuan renewal, opsi pembelian, ketentuan biaya pemeliharaan, dan biaya lain terkait, dan ketentuan lain yang disebut dalam proses negosiasi lease, seperti sanksi terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh les atau lessor. Baik, jadi kesimpulannya, free trade stock memberikan return yang tetap untuk setiap periode yang dinyatakan dalam presentasi atau satuan uang. Sedangkan leasing merupakan proses di mana suatu perusahaan dapat menggunakan suatu aset tetap tertentu dengan berkewajiban untuk melakukan pembayaran setiap periode selama periode kontrak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Selamat siang.